Bab 1180. Lin Yu tidak menjawab pertanyaannya, tetapi mengerutkan kening dan bertanya, kemudian setelah dia dipukul di kepala, apakah dia masih enggan untuk terus menghadapi musuh? Tidak. Kepala botak besar menggelengkan kepalanya, mengarahkan ibu jarinya ke ruang dalam di belakangnya, dan berkata, setelah Rose terluka, anak di dalam itu bergegas seperti orang gila, dan memotong orang yang memukul Rose menjadi 3 atau 4 bagian. Karena pertempuran akan segera berakhir pada saat itu, jadi saya bergegas untuk membantu, dan segera berakhir dengan keluar dari grup, tanpa membiarkan Rose menderita cedera kedua, dan kemudian kami menyewa mobil di dekat bandara dengan harga tinggi dan berlari semalaman. Kembalilah, untungnya semuanya berjalan lancar di jalan. Tidak ada kecelakaan lain yang terjadi. Kalau begitu, Ling Xiao dan Wan Xiu tidak tahu sebelumnya bahwa kamu akan pergi ke bandara, dan orang-orang di bandara seharusnya hanya segelintir orang yang menyergapnya untuk berjaga-jaga. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya. Ya, saya rasa juga begitu. Si botak besar mengangguk, dan berkata, jika mereka tidak menggunakan obat-obatan pada kita saat mereka menyerang kita, bagaimana mungkin aku akan terluka menghadapi beberapa anak kecil seperti itu? Punya obat, benar. Lin Yu mengangguk, ekspresinya menjadi lebih serius, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Rose mahir dalam semua jenis obat, dan obat tidak akan bekerja untuknya sama sekali, tetapi setelah cedera, tanpa ki yang berlebihan dan lonjakan darah, koma parah terjadi, dan itu hanya berarti bahwa sebagian besar instrumen tumpul yang mengenai kepalanya diracuni. Beracun. Wajah kepala botak besar itu tiba-tiba berubah. Ayo, aku akan mencoba denyut nadi untukmu. Lin Yu menyapa Li Zhensheng, dan memberi isyarat kepada Li Zhensheng untuk mengambil bantal denyut nadi dan bersiap untuk mendapatkan denyut nadi dari kepala botak besar. Karena luka mawar itu beracun, luka di kepala botak besar juga mungkin beracun. Setelah Li Zhensheng mengambil bantal denyut nadi, kepala botak besar mengulurkan tangannya dengan sangat kooperatif. Lin Yu menunjuk ke segala sesuatu, lalu mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, benar saja, denyut nadi Anda tampaknya stabil, tetapi stabil. Tapi kondisimu jauh lebih ringan dari Rose. Tampaknya denyut nadi abnormal ini disebabkan oleh keracunan. Berbicara tentang Lin Yu buru-buru bangun, berjalan ke lemari obat ke samping dan mengambil bahan obat sendiri, menunjukkan bahwa dia sedang mempersiapkan obat detoksifikasi. Ternyata diracuni. Biar ku bilang saja, brengsek, dengan luka sekecil itu, separuh tubuhku mati rasa. Sampai sekarang, aku masih merasa lemas. Pria botak itu berteriak keras. Sebenarnya racun ini tidak fatal, tapi toksisitasnya tidak rendah. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam sambil mengeluarkan obat, tetapi karena fisikmu jauh lebih kuat daripada orang biasa, itulah mengapa kamu membawanya turun. Jika kamu berubah menjadi orang biasa, kamu mungkin sudah lama jatuh. Tuan, apakah Anda sedang menyiapkan penawarnya? Saya akan membantu Anda. Li Zhensheng bergegas untuk membantu, dan pada saat yang sama bertanya dengan penuh harap, bisakah Rose bangun setelah racunnya didetoksifikasi? Dia telah berhubungan dengan Rose berkali-kali, dan dia mengagumi Rose, yang berani, dan mengetahui bahwa keluarga Rose telah meninggal secara tragis. Bahkan saudara satu-satunya, Xiao Zi, telah dibunuh secara brutal. Dia tidak memiliki simpati untuk Rose, jadi dia saat ini aku juga berharap Lin Yu bisa menyembuhkan Rose secepat mungkin untuk membuatnya sadar. Bagaimanapun, dia sudah cukup menderita dalam hidupnya. Jika dia tidak bangun lagi, dan hidupnya sekarat, maka Tuhan terlalu keras padanya. Terlalu kejam. Mendengar apa yang dia katakan, tangan Lin Yu yang meraih obat itu membanting, dan ada beberapa saat hening sebelum dia berkata dengan suara rendah, saya tidak tahu apakah dia akan bangun setelah detoksifikasi. Bagaimanapun, dia melukai otak, racun. Sejauh mana darah menembus ke dalam otak dan menghancurkan saraf, aku tidak bisa memastikan.
Saat dia berbicara, tangan Lin Yu gemetar sedikit tanpa sadar jika Rose benar-benar koma karena racun yang melukai otak. Situasinya pasti lebih rumit daripada yang dia pikirkan pada awalnya. Lebih dari itu, kerumitan semacam ini bukanlah hal yang aneh. Itu adalah jenis kerumitan yang membuatnya tidak memiliki tujuan. Dengan gagalnya jarum kelima metode Bodhidharma, ia merasa seolah-olah ia telah memukul kapas dengan sebuah pukulan. Keterampilan medis tidak tahu cara keluar. Pada saat ini, dia akhirnya memahami kalimat yang tercatat dalam warisan leluhur, penyakit yang paling sulit diobati seringkali adalah penyakit yang paling umum. Ketika Li Zenseng mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi harapan di wajahnya langsung redup, tetapi kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berbisik kepada Lin Yu, "Tuan, jika Anda membiarkan Ani melihat, akankah dia adakah cara?" Lagi pula, dia juga wakil presiden Asosiasi Medis AS. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak berhasil, dan bukan hal yang buruk meminta dokter barat untuk membantu Anda melihat. Biarkan dia mencoba. Lin Yu mengangguk. Meskipun dia tidak memiliki harapan di dalam hatinya, dia tetap setuju. Kebetulan saya berencana untuk mengirim Rose ke rumah sakit umum daerah militer untuk penyembuhan. Kondisi di sini terlalu sederhana dan tidak cocok untuk tinggal lama. Kalau begitu cepat panggil dia. Li Zenseng berkata dengan penuh semangat, tetapi kemudian ekspresinya berubah dan dia bertanya-tanya, "Hei, ngomong-ngomong, bukankah kamu memintanya untuk pergi ke konferensi pers hari ini denganmu kemarin? Mengapa dia tidak kembali denganmu? Dia tidak pergi hari ini." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika saya meneleponnya di pagi hari, dia mati, dan saya mengirim SMS kepadanya dan memintanya untuk datang. Dia juga tidak datang. Mungkin jet lag tidak melambat." Meski absennya Ani pagi ini tidak berdampak apa-apa pada exchange meeting tersebut, namun satu hal yang ia rencanakan tidak diumumkan pada kesempatan ini. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan memanggil Ani, tetapi masih ada nada sibuk yang tidak bisa dijawab. "Ini semua tentang ini, apakah kamu belum bangun?" Lin Yu berkata dengan beberapa keraguan. Pada saat ini, ponsel Lin Yu berdering, dan itu adalah Cheng Sen. Ekspresi Lin Yu berubah. Dia khawatir ada yang tidak beres dengan satu-satunya anggota organisasi Senmu yang tersisa. Dia dengan cepat menjawab telepon dan berkata dengan cemas, "Hei, Saudara Cheng, ada apa?" "Tuan He, seorang wanita baru saja menelepon polisi dan berkata, dia menyuruhmu cepat menyelamatkannya." Cheng Sen berkata dengan ragu-ragu, jelas dia juga sedikit bingung di dalam hatinya, dan meminta Lin Yu untuk menyelamatkannya, jadi dia menelepon kantor polisi. "Panggil polisi dan biarkan aku menyelamatkannya." Lin Yu langsung bingung, dan bertanya dengan ragu, "Apa maksudmu? Aku juga bukan polisi." Saya juga berpikir ini lucu, tetapi dia berbicara tentang He Jiarong, Presiden Asosiasi Pengobatan China, bukankah itu Anda? Cheng Sen juga sedikit tidak jelas, jadi dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, dia memintaku untuk memberitahumu, namanya Ani, tahukah kamu?"